Ini boleh dikecilin sedikit, kayaknya kekerasan ya. Shalom semua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, hari ini nanti banyak yang kita salamin ya. Ada teman-teman kita baru hadir pertama kali di depan ini dari UPH. Welcome ya, para mahasiswa UPH. Dan kita ini juga pada sore hari ini saya ini juga udah kangen juga sama Ayu ya. Udah berapa minggu nggak lihat. Selamat ya untuk isi perutnya. Oke. Nah nanti yang udah lama nggak kelihatan boleh disalamin ya saudara ya pas pulang gereja gitu ya. Nah bulan ini kalau saudara semua tadi sempat memperhatikan di desktopnya temanya apa? Nah itu ya temanya bulan Maret ini temanya The Mustard Seed. Bahasa Indonesianya diterjemahkan biji sesawi. Mungkin kita sering mendengar ya di firman Tuhan biji sesawi. Ada yang ada ayat firman Tuhan berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi aja, kalau kamu mengatakan pada gunung ini pindah, gunungnya pindah gitu ya. Tapi yang ini untuk tema daripada Rock bulan Maret itu ayatnya dari Markus 4 ayat 30 sampai 32 mengenai kerajaan Allah. Nah, saya boleh nggak nanya ya, saudara ya, kan kita nggak terlalu banyak kan di sini ya. Jadi saya mau nanya nih, menurut apa sih artinya kerajaan Allah menurutnya Anda gitu? Coba ada yang mau mau volunteer untuk angkat tangan dan jawab gitu, ada nggak? Kalau nggak ada terpaksa pakai nunjuk nih. Apa sih kerajaan Allah itu menurutnya saudara? Nggak ada jawaban benar salah ya. Cuman ini aja nih, saya emang pengen bikin Anda deg-degan aja sore ini. Coba nanya siapa ya? Boleh Ramaldi. Menurutnya Ramaldi kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu kehidupan manusia yang saling kasih mengasihi antara sesamanya. Oke. Kehidupan manusia yang saling kasih mengasihi antara sesamanya ya. Oke, thank you. Benar, emang itu harus tercermin ya di kerajaan Allah, karena Allah itu adalah kasih. Oke, ada lagi yang Ramaldi tunjuk deh siapa satu gitu, bantu aku supaya aku nggak disalahin. Tunjuk satu orang Ramaldi. Yang tadi nyanyi di depan. Oh, Alfon, oke. Apa menurut Alfon kerajaan Allah itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Oke. Di Roma 14 ayat 17 berkata sih, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi benar juga ya Alfon ya. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Ramaldi dan Alfon. Alfon sebentar lagi jadi bapak-bapak juga. Nanti tanya sendiri aja kenapa. Oke, satu lagi, apa sih kerajaan Allah itu? Titus mana Titus? Titus yang lama. Terus apa terus kerajaan Allah menurutmu? Gimana? Dicolek? Loh, semua. Titus, menurutmu apa kerajaan Allah Titus? Terlalu indah diucapkan. Gak tahu bener. Oke, Titus sampai gak bisa berkata-kata mungkin ya, saking luar biasanya gitu ya. Hah? Kerajaan Allah itu. Oke. Terus satu lagi deh. Kerajaan Allah itu apa? Pendoa syafaat kita aja ya, Bunda Tasya.
Kerajaan Allah itu apa, Bunda? Kerajaan Allah kita sendiri. Oh, kita sendiri. Oke. Betul juga sih. Nanti ya kita dengar ya khotbahnya ya. Oke, kerajaan Allah itu kita sendiri kata Bunda. Oke. Kita keep dulu itu. Ya, thank you ya yang udah jawab. Yang belum juga berarti next time. Berarti utang. Utang. Aku bakal tanya lagi next time. Oke. Nah, kenapa sih ini master seed kok kerajaan Allah? Ya kita baca aja deh. Di Markus 4 ayat 30 sampai 32. Mari kita buka Alkitab kita. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Oke. Kita baca sama-sama ya saudara aja deh. Saya nggak ikut baca. 3, 2, 1. Katanya tadi, dengan apa-apa berarti kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan apa hendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan itu sungguh memiliki sesawi yang kita katakan. Memang itu paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, dan membuat cabang-cabang yang besar, sehingga berbulu di udara dapat sama. Amin. Nah di sini ini Yesus sendiri yang berkata ya, dia berkata dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu kan ya. Ayat 31, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi bila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, jadi di sini Yesus memang banyak berbicara dalam perumpamaan. Tapi kepada murid-muridnya dia banyak menjelaskan gitu perumpamaan itu apa. Dan kita mungkin sering dengar ya, kalau kita datang sini Pak Arifin sering salam begini, Shalom warga kerajaan, bener nggak? Ya sering ya, warga kerajaan. Aku ya, aku warga kerajaan ya. Tapi ya mudah-mudahan saudara sadar ya bahwa saudara adalah warga kerajaan ya. Ini bukan sekedar salam basa-basi saudara ya. Dikatakan shalom warga kerajaan tuh Pak Arifin biasa begitu. Nah salam ini memiliki arti yang mendalam. Kita disebut warga kerajaan. Kenapa saudara? Coba yang bisa cepat buka 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ya. Kita disebut warga kerajaan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah dikatakan kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Dikatakan demikian saudara. Ya gak heran ya, imamat rajani berarti kita nih warga-warga kerajaan Allah gitu kan ya. Nah kita yang sudah diselamatkan oleh iman kita kepada Kristus Yesus sekarang adalah anggota-anggota atau warga kerajaan Allah. Ada amin? Amin ya. Kerajaan Allah itu bukan sebuah tempat seperti Indonesia, seperti Kamerun gitu ya, seperti Singapura, Mentawai gitu ya, bukan. Tapi kerajaan Allah itu jauh lebih besar dari tempat manapun juga saudara ya. Kerajaan Allah itu adalah tempat semua orang yang mengasihi dan melayani Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Nah firman di atas menjelaskan ya, yang tadi kita baca, yang Markus 4 ayat 30, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang kecil gitu ya, ditaburkan ke tanah, tapi dia bertumbuh secara fantastis gitu ya. Benih yang paling kecil katanya, biji sesawi itu benih yang paling kecil. Nah kemudian dia pertumbuhannya fantastis, menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.
Luar biasa ya, dia jadi berkat ya. Itulah sifat kerajaan Allah. Nah, kalau kerajaan Allah nggak seperti itu, seperti yang diceritakan di Markus 4 ayat 30 tadi, yang mana dia bisa bertumbuh secara fantastis itu, dia nggak bakal bertumbuh sampai sekarang ini, saudara. Kita bisa katakan dimulai dari Yesus ya, waktu Yesus ada satu orang, Yesus. Kemudian Yesus ada murid-muridnya, ya kan, yang 12 orang. Kemudian kita pernah baca juga di Alkitab ada 70 murid. Nah dari itu waktu pencurahan Roh Kudus di Pentakosta itu murid-murid memberitakan Injil dan bertumbuh saat itu jadi 3.000 orang yang bertobat dan menerima Yesus. Terus itu berlangsung dari masa ke masa dan sampailah pada masa ini di mana kita hidup saat ini. Di mana di seluruh belahan bumi kita mungkin bisa ketemu orang Kristen, kumpulan orang Kristen, ada gereja begitu ya. Nah, kalau sifatnya kerajaan Allah nggak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi itu, mungkin nggak bakal bertumbuh sampai saat ini gitu ya. Di mana-mana kita bisa lihat ada orang Kristen. Nah, satu hal mengenai kerajaan Allah. Seperti tadi Alfon bilang kerajaan Allah itu adalah mengenai kebenaran ya. Di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Disebut begitu. Ayat ini menyatakan, kalau kita lihat ya, bukan soal makanan dan minuman, menyatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak ngurus soal jasmani seperti makanan minuman. Itu yang jadi pikiran atau kekhawatiran banyak orang begitu ya, soal makanan ya. Jadi kalau ibu-ibu yang penting dapur ngebul gitu ya, terus ibu-ibu tenang begitu ya. Nah itu hal penting gitu ya, makanan minuman tuh penting sekali buat kita semua di dunia ini gitu. Nah kalau sampai suatu negara ada suplai pangan yang kurang ya, atau mungkin karena langka, misalnya di Indonesia beras langka, harga beras naik, nanti nggak lama kita bakal dengar ada demo di mana, chaos, kacau balau gitu ya saudara. Jadi itu makanan tuh hal yang penting gitu ya. Nah, tapi dalam kerajaan Allah yang penting itu adalah kerohanian kita. Amin saudara. Kalau kerajaan di dunia itu makanan, hal-hal dunia jasmani yang penting. Kalau di dalam kerajaan Allah itu kerohanian kita yang penting gitu. Nah kalau tadi ya, tadi saya jadi teringat mengenai Capres 3 dan Capres 2 ya. Kalau saudara masih ingat ya, kemarin kan kita baru pemilu ya. Capres 3 siapa inisialnya apa? Huruf apa? G, benar. Terus kalau Capres 2 P, oke ya. Nah saya jadi ingat yang satu enggak masuk itu. Nah, jadi Capres 2 sama Capres 3. Nah, Capres 2 menjanjikan gratis apa? Capres 2 menjadi gratis makan siang buat anak-anak SD gitu ya. Oh, anak sekolah semua. Waduh, ibu-ibu seneng ya langsung ya. Nah, Capres 3 menjanjikan gratis juga. Apa yang gratis? Internet. Ternyata pada tahu semua ya. Saya yang telat tahu, nggak ngikutin waktu itu. Nah, internet. Nah, terus habis itu ada celetukan bilang gitu. Emang kalau ini bangsa Indonesia kebutuhannya kan sebenarnya kayak apalagi yang di daerah-daerah mungkin nutrisi, gizi. Emang bisa makan internet gitu ya? Emang bisa makan wifi gitu ya? Jadi mana yang penting nih? Makan gratis buat anak-anak supaya anak-anak di sekolah itu gizinya tercukupi, mereka bisa belajar dengan baik begitu ya. Kita nggak tahu ya, anak-anak yang datang ke sekolah itu latar belakang kan beda-beda juga, keluarga beda, ada yang cukup, ada yang enggak begitu. Dan atau kebutuhan internet tercukupi tapi maksudnya ini ya, yang lebih primer mana? Yang lebih primer makanan, bener ya. Nah jadi kalau ya itu tadi, jadi kalau sampai di suatu negara itu kebutuhan primernya itu nggak tercukupi, makanan pasti chaos gitu ya. Nah jadi itu yang jadi mungkin salah satu keberatan, makanya kok hasilnya bisa jeblok banget itu ya dari Capres 3 itu, bahkan nggak disangka-sangka. Karena keluarga saya terus terang banyak yang dukung Capres 3, ternyata keluarga besar gitu. Nah jadi
ternyata gitu, untung aku nggak jadi milih capres 3, aku mikir gitu. Saya nggak ikutin soalnya dulu waktu itu. Nah, jadi kalau di dunia ini yang penting adalah soal makanan minuman, ya. Tapi kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Kerajaan Allah itu bukan hal jasmani, tapi itu soal kerohanian kita. Dikatakan kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hubungan kita dengan Allah, soal kerohanian itu yang penting di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita bilang kita warga kerajaan Allah, itu yang harusnya kita lebih pusing gitu ya. Bukan soal yang jasmani, bukan berarti kita nggak usah mikirin soal jasmani karena kita masih di dunia gitu ya saudara ya. Atau mungkin kita ada perbedaan, mau kita ibadahnya Sabtu atau kita ibadahnya Minggu gitu ya. Mau ada yang sebelah ibadahnya Sabtu, Minggu, atau ada yang percaya makan darah itu haram, ada yang percaya makan darah itu nggak apa-apa gitu ya. Mau kita Protestan, mau kita karismatik, yang penting itu kita percaya bahwa Kristus mati di salib itu untuk menebus kita. Kita percaya bahwa dia bangkit, mengalahkan kematian dan maut. Itu artinya kita sudah mati juga dalam dosa-dosa kita, dan kita bangkit bersama-sama dengan dia sebagai manusia yang baru. Maka 3 hal dalam Roma tadi itu yang kita terima, asal yang penting kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya bahwa dia telah mati dan dibangkitkan. Ya, dia sudah menang, oleh karena itu kita menang juga atas dosa. Pada saat itu 3 berkat itu yang kita terima saudara ya. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah inti dari kerajaan Allah. Tapi ada tambahan satu lagi saudara, yaitu kuasa. Amin. Satu lagi, jadi ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Tertera di Korintus saudara. Kalau saudara mau catat aja dulu ayatnya, 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bukan hanya terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Bukan cuma omdo, bukan cuma omong kosong teori, namun nyata kuasanya. Ada powernya, ada impact, ada dampaknya. Amin saudara. Itulah kerajaan Allah. Jadi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus serta kuasa harusnya aman, tercukupi di dalam kerajaan Allah. Amin. Harusnya kita bisa merasa itu semua aman, tercukupi. Kita sebagai warga kerajaan Allah terjamin dalam hal ini. Amin saudara. Bukankah hal ini yang dirindukan oleh semua orang hidup sesungguhnya di dunia ini saudara? Bukankah sesungguhnya setiap orang manusia hidup itu mendambakan itu ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Nah, saya pernah ada salah satu anak saya yang remaja ya menanyakan kepada saya gitu. Beberapa waktu lalu, sekitar 2-3 bulan yang lalu, dia tanya, "Mam, you percaya nggak kalau money, apakah you percaya bahwa money bisa membeli kebahagiaan? Money can buy happiness," gitu. Anak saya nanya gitu. Terus saya bilang, ya happy, cuman ya sementara ya di dunia gitu kan ya. Cuman kebahagiaan sejati itu nggak bisa dibeli dengan uang. Saya bilang gitu sama dia. Saya coba jelasin, ada orang yang uangnya, masalahnya orang tuh banyak. Saya bilang gitu, macam-macam. Mungkin kamu lihat orang yang berlimpah-limpah harta, kayaknya lebih happy gitu ya daripada orang yang ini nggak punya uang atau kecukup atau biasa-biasa aja gitu. Terus habis itu, tapi nggak tahu masalahnya mereka apa gitu kan. Saya bilang gitu. Pernah ada teman kita sampai dia nggak betah di rumah, anaknya gitu nggak betah di rumah, kabur gitu kan ya. Nah terus padahal kaya banget gitu ya. Nah terus dia nggak happy gitu kan ya. Nah kemudian ada juga orang yang mungkin udah kaya, saya bilang gitu sama dia. Tapi dia sakit gitu, sakitnya sakit keras, dokter pun nggak bisa sembuhkan,
nanti aku bayar berapapun, aku bayar rumah sakit tapi sembuhin papa saya. Nggak bisa juga, misalnya gitu kan ya. Dan di situ saat itu mungkin nggak apa-apa lah semua harta habis saat itu ya, orang yang sedang dalam kepepet gitu ya, nggak apa-apa lah semua harta habis, yang penting papaku sembuh atau yang penting istriku sembuh, misalnya begitu ya saudara ya. Kita kan pernah nggak ada yang mengalami kayak gitu, udah kepepet banget, nggak apa-apa deh udah gini. Nah saya jelasin gitu ke dia, oke. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian mungkin dia masih belum puas ya, masih mikir mungkin entah ya, mungkin anak muda kan mereka sumbernya banyak ya, dari luar, dari internet, dari mana gitu. Terus habis itu dia nanya gitu, I still don't understand why money can't buy happiness, dia tanya gitu. Saya masih nggak ngerti kenapa you bilang money nggak bisa beli itu kebahagiaan. Ini pertanyaan penting ya dari seorang anak ya. Itu nanti dia akan bawa itu kepercayaan itu sampai seumur hidupnya gitu kan. Oke, udah saya ini. Terus ya saya berdoa cepet-cepet gitu ya, minta hikmat dari Tuhan gimana nih ya, kasih jawabannya. Oke, gini aja, kenapa nggak dibalik aja, saya bilang gitu. Saya pribadi, saya tidak akan, I will not let money determine my happiness, saya bilang gitu. Itu menurut firman Tuhan. Pada saat kita, firman Tuhan tuh kerajaan, kita ada sukacita kan ya. Tuh, pada saat kita terima Yesus ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam hidup kita. Nah, jadi gimana kalau kita balik? I want mommy, I won't let money determine my happiness gitu. Artinya, jadi meskipun mami nggak ada uang atau mami lagi berlimpah uang, mami tetap sukacita gitu. Harusnya kita seperti itu gitu. Jadi nggak tergantung pada ada uang banyak atau tidak ada uang banyak. Harusnya sukacita Allah itu tetap meluap di dalam hati kita, begitu saudara. Siapa yang setuju saudara? Nah, jadi seharusnya gitu ya saudara ya. Karena kita ini bukan sekedar warga Indonesia, tapi lebih penting lagi kita ini warga kerajaan Allah. Amin saudara. Jadi saya coba kasih penjelasan gitu sama dia. Jadi saya bilang, we will not let money determine our happiness gitu. Kita tidak akan membiarkan uang untuk menentukan kita bahagia atau enggak gitu. Jadi mau ada, mau enggak ada, kita tetap happy gitu. Nah, oke, jadi ya kayaknya sih mudah-mudahan dia mengerti. Tapi nanti kalau sampai 2 bulan lagi dia nanya lagi, minta hikmat lagi dari Tuhan deh. Mudah-mudahan itu agak masuk akal. Nah, jadi damai, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus serta kuasa tadi itu ya, yang hal kerajaan Allah itu, kita bersyukur bahwa semua itu ada di dalam kerajaan Allah di mana kita tergabung saat ini. Itu kebutuhan dasar kita yang sejati itu terjamin. Amin saudara. Jadi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Itu sesungguhnya itu kebutuhan dasar kita yang sejati begitu. Ada orang yang makanan berlimpah-limpah tapi dia nggak bisa nikmatin juga ada begitu ya. Ada sebenarnya anak saya pertanyaan agak pelik. Dia nanya, terus kakaknya kasih ini juga kasih juga pertanyaan jawaban kasih komen-komen juga yang agak bikin saya sulit untuk jawab dia gitu. Tapi saya nggak usah ceritain deh. Kakaknya bilang gini, iya memang money nggak bisa beli happiness, cuman orang kan saya bilang, oke, ada orang yang salah satu contoh yang saya bilang, ada suami istri yang suaminya ya, mereka hidup bahagia pada saat mereka sederhana baru menikah gitu ya. Kemudian suaminya diberkatin, tambah kaya. Suaminya mulai banyak duit, mulai nih punya pikiran ngelirik sana ngelirik sini, ada godaan ini selingkuh, kemudian suaminya selingkuh gitu ya. Terus habis itu istrinya mulai berpikir enakan dulu pas ini nggak ada uang banyak, tapi makan sepiring berdua tapi penuh dengan cinta gitu ya. Istrinya mungkin berpikir begitu gitu ya. Makan sepiring berdua tapi penuh dengan cinta gitu. Nah dia nggak puas lagi gitu kan ya.
Terus habis itu atau suaminya terus nanti tiba-tiba di ini tegur Tuhan, nggak bertobat, akhirnya di ini kena masalah, jatuh bangkrut lagi misalnya gitu ya suaminya. Kemudian mulailah cari Tuhan lagi, mulailah ini balik lagi istrinya gitu lah. Jadi ya terus ada anak saya satu nih, mungkin dia dipakai iblis gitu ya. Ya tapi mendingan gitu, nggak ada maksudnya. Mendingan ada masalah tapi tetap ada uang, katanya begitu. Anak saya satu lagi ya, gak apa itu ini aja ya saudara intermezzo. Tapi intinya saya jangan biarkan uang menentukan saudara bahagia atau enggak. Amin saudara. Nah, ada uang bahagia, banyak uang bahagia, gak ada uang tetap sukacita ya. Itu warga kerajaan sejati deh itu deh. Nah, kemudian bagaimana kerajaan Allah berkembang, saudara? Ayat tadi yang pertama kita baca sudah menunjukkan ya bahwa pertumbuhannya itu fantastis, pertumbuhannya kerajaan Allah itu. Di Matius 4 ayat 31 ya tadi ini, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Seperti tadi yang saya sempat sebutkan, mulai dari Yesus, kemudian ke-12 murid, 70 murid, jadi 30 dari 3.000, kemudian sampai zaman sekarang di mana kita hidup, kerajaan Allah berkembang. Nah, bagaimana kerajaan Allah berkembang lagi? Yang kedua ya, bagaimana kerajaan Allah berkembang itu adalah Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan. Amin, saudara. Markus 4 ayat 26 berkata, kata Yesus, beginilah hal kerajaan itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Akhirnya berbuahlah pohon itu. Jadi kita bisa katakan di sini yang memberikan pertumbuhan dari kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri. Amin, saudara. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, aku menanam, ini Paulus yang menulis ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau itulah pertumbuhan kerajaan Allah selama ini. Kalau bertumbuh dari Yesus pada zaman Yesus hingga saat ini, itu bukan hasil kerja dari manusia gitu ya saudara ya. Manusia itu menginjil, itu tugasnya manusia, tugasnya kita ya saudara ya, memberitakan Injil, kemudian menjadi berkat bagi orang-orang yang sekitar kita agar mereka merasakan kerajaan Allah itu tugas kita. Menguatkan teman kita dengan firman Tuhan, itu tugas kita saudara ya. Tapi yang memberikan pertumbuhan sehingga kerajaan Allah itu bisa berkembang, bertumbuh, itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian, bagaimana kerajaan Allah itu berkembang? Matius 25 ayat 3, ini yang ketiga berkata, Matius 25 ayat 34, 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kerajaan Allah itu sifatnya kekal. Amin, saudara. Sejak dunia dijadikan sudah ada. Kemudian Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, di sini disebut kerajaan Allah itu, kenapa saya bilang tadi kekal? Karena dia tidak tergoncangkan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya di Ibrani 12
ayat 28 tadi dikatakan langit dan bumi akan digoncangkan, langit dan bumi akan lenyap. Tapi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang kekal, dia tidak tergoncangkan. Amin saudara. Luar biasa ya, kita adalah warga dari kerajaan yang kekal saudara, yang tidak tergoncangkan. Amin. Di mana di situ berlimpah-limpah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Amin saudara. Luar biasa ya Tuhan ya, membawa kita dari kegelapan menuju kerajaannya. Kerajaan Allah itu juga adalah penuh kemuliaan saudara ya. 1 Tesalonika 2 ayat 12 dikatakan, Allah yang berkehendak memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nanti pada saatnya kita akan memerintah bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Pada saat itu kita dimuliakan bersama dia. Nah itu adalah pengharapan kita semua. Amin saudara. Kita tahu ya bahwa ada lagu yang berkata juga, terlebih mulia mahkota tersedia, gitu ya. Nah itu bukan mahkota untuk di dunia ini saudara ya. Itu nanti kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan setelah kita pada waktu Yesus datang kedua kalinya ya. Kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dan memerintah bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Apakah kita masih bersemangat saudara mendengar hal ini? Apakah kita masih bersemangat dan bersukacita mendengar bahwa pengharapan kita itu nanti ada di sana? Apakah kita masih bersukacita mengingat bahwa nama kita itu terdaftar di sorga? Kerajaan Allah itu kekal. Itu adalah pengharapan kita saudara. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, janji-janji yang berharga dan sangat besar itu yang disediakan bagi kita, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Paulus pernah berdoa untuk jemaat di Efesus seperti ini saudara. Aku berdoa intinya begitu ya, supaya ia menjadikan mata hatimu jemaat terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, jadi kerajaan Allah itu bersifat kekal. Amin saudara. Pengharapan yang terkandung di dalamnya itu luar biasa. Itu yang harusnya membuat kita bersemangat hari demi hari kita menjalani hidup ini. Lukas 10 ayat 20 juga berkata, Yesus mengindikasikan di situ bahwa sumber sukacita sejati kita adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Nah, karena kerajaan Allah ini kekal saudaranya, kiranya pengharapan seperti itu terus berkobar di dalam hati kita. Amin saudara. Kalau enggak saudara ya, kalau saudara saat ini udah merasa bahwa, dan ini terjadi ya saudara ya, merasa bahwa pengharapan tuh gak penting lah, itu kan nanti ya, setelah kita mati ya, maksudnya setelah kita sudah paksa Yesus datangnya juga ya, gak tahu ya kapan ya, itu kan nanti lah, urusan nanti gitu ya. Kalau itu kita anggap seperti itu, jadi kita ikut Yesus ini hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini, ya supaya aku masuk kuliah dapat beasiswa gitu ya. Ya aku perlu Yesus supaya aku dapat jodoh gitu ya, supaya aku nanti dilancarkan pernikahannya gitu ya, atau supaya bisnisku lancar. Nah misalnya kita ikut Yesus cuman untuk itu saudara. Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 9, boleh dibuka. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Disebut gitu loh saudara ya. Kasian. Kalau kita cuman pengharapan kepada Kristus tuh untuk menjadi penyelamat kita di dunia ini aja, untuk yang ini ya, supaya aku dilancarkan ini dan itunya. Tapi terlebih mulia itu adalah yang nanti. Itu yang harusnya menjadi sukacita kita. Amin saudara.
Kalau kita nggak waspada, memang dunia akan mudah menyeret kita untuk hanya memperhatikan hal-hal yang saat ini, here and now, gitu ya. Untuk hanya memperhatikan hal-hal yang saat ini dilihat mata, gitu. Padahal kita memiliki pengharapan yang jauh lebih berharga nanti, pengharapan di dalam Kristus, gitu. Daripada apa yang dapat ditawarkan oleh dunia ini saja. Nah, karena mungkin pengharapan kita tuh yang menyangkut masa depan tuh saat ini belum terlihat jelas, saudara. Tapi bukan berarti, jadi mungkin karena belum jelas, jadi kita sibuk fokus ke yang dunia ini. Bukan berarti kita nggak boleh ngurusin hal-hal yang di sini ya. Kalau ada masalah yang harus saudara hadapi. Kalau ada di sini harus masalah ya dihadapin. Ya, kalau ada kesulitan hadapin. Tapi jangan berkutat di situ, saudara. Ingat selalu bahwa pengharapan kita itu nanti gitu. Sesungguhnya kita ini adalah warga kerajaan Allah. Amin. Jadi biar bisa melihat dari kacamatanya Tuhan gitu, gambaran besarnya. Oke. Yang berikutnya, saudara ya, bagaimana kerajaan Allah itu berkembang. Tadi kan ada udah yang pertama itu apa tadi, masih ingat nggak? Bagaimana perkembangannya, dia berkembang secara fantastis gitu ya tadi ya. Kemudian yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan itu. Kemudian kerajaan Allah itu kekal, makanya dia berkembang begitu ya, karena kekal menawarkan atau hal-hal yang hakiki yang dibutuhkan oleh manusia. Nah kemudian yang keempat, dia tuh berdampak dan berbuah. Makanya dia berkembang, begitu ya saudara ya. Kerajaan Allah itu berdampak dan berbuah. Markus 4 ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Itu jadi dampak, jadi berkat, gitu ya saudara ya. Itu adalah bagaimana kerajaan Allah itu berkembang. Itu adalah sifat kerajaan Allah. Dia berdampak menjadi berkat. Kalau ini pohon dikatakan burung-burung di udara dapat bersarang. Kalau di Markus 4 ayat 28 berkata dia berbuah, gitu ya. Namanya buah, kalau pohon berbuah itu artinya bukan untuk pohon itu sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita orangnya tipe yang berbuah itu apa ya, harus mau tahu ya. Kita tahu ya, di Alkitab juga disebutkan mengenai buah roh gitu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, yang bisa, tadi aku lihat ada yang bisa nyanyinya. Nanti minggu depan bantu sekolah minggu ya, untuk pelayanan sekolah minggu. Oke. Nah, bercanda ya saudara ya. Ya kalau mau kita terbuka ya kesempatan untuk melayani pasti. Nah jadi berdampak, dia berbuah, itu adalah cirinya gitu ya. Jadi bagaimana kerajaan Allah berkembang. Nah kita sebagai warga kerajaan Allah, amin saudara. Kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah seperti keberadaan kita yang hidup dalam sebuah negara. Nah negara kita ini memiliki bahasa, benar ya. Indonesia kan punya bahasa, hukum, dan budayanya sendiri. Nah kita menjadi penduduk negara itu, negara Indonesia gitu ya. Namun untuk kerajaan Allah sendiri itu terdiri dari pengikut-pengikut Kristus. Nah di dalam kerajaan Allah ini, dalam kerajaan Kristus, kita belajar berbicara dengan cara yang Yesus kehendaki bagi kita. Amin. Kita belajar hidup seperti yang Kristus ajarkan kepada kita. Nah, maka orang akan mulai memperhatikan bahwa kita adalah warga dari sebuah negara yang lebih besar dan kerajaan yang lebih baik. Orang lihat gitu ya. Lalu mereka pasti ingin mengetahui kerajaan apakah itu. Gitu. Nah, terus kita bisakah katakan kepada mereka itu adalah kerajaan Allah gitu. Nah, saya jadi ngerti kenapa kok di firman Tuhan itu cara nginjilnya Yohanes sama cara nginjilnya Yesus itu simple banget kayaknya ya, yang tercatat ya. Mereka jalan kemudian berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah gitu. Saya sempat mikir sih, mereka nginjilnya gitu aja ya, tapi banyak orang bertobat
ya, gitu ya. Mungkin nggak terlalu detail kali ya. Dan emang benar ya saudara ya, mereka dengan datangnya Yesus dan Yohanes yang membuka jalan, artinya kerajaan Allah emang sudah dekat ya. Rajanya sudah turun gitu kan, Yesus kan ya. Jadi kerajaan Allah, dan kerajaan Allah emang sudah dekat, bertobatlah. Kerajaan Allah itu adalah kita semua ini. Amin saudara. Nah, dan jadi kalau kita hidup dengan cara yang Yesus ajarkan, pasti nanti orang akan cari tahu gitu ya, tertarik gitu, apa sih, dan kita bisa kasih tahu dia, itulah kerajaan Allah gitu. Nah, ibaratnya itu kalau bahasa kita itu kasih, amin saudara. Kalau Indonesia bahasa Indonesia ya kan. Nah, hukum kita itu firman Tuhan, kita bisa katakan gitu. Budaya kita itu ketekunan gitu ya saudara ya. Ketekunan tuh dikatakan kan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan gitu ya. Kemudian visi kita pengharapan akan kemuliaan yang Allah sediakan. Misi kita, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan gitu ya. Saudara percaya nggak kalau itu menjadi apa yang kita lakukan, hasilnya akan luar biasa? Percaya nggak saudara? Amin. Amin. Ada yang amin satu. Ya udah, saya anggap tuh mewakili yang lain. Oke. Oh, yang amin Pak Michael. Oke, amin. Oke. Oh gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke ayat tadi Roma 14:17 ya. Kalau kerajaan Allah itu adalah mengenai kebenaran, apa aja tadi? Sama-sama yang ingat, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, melainkan mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Satu lagi tadi, kuasa. Oke. Kalau kerajaan Allah itu adalah mengenai kebenaran, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata carilah di Matius 6 ayat 33 itu zeteo ya, bahasa Yunani. Itu bukannya berarti mencari sesuatu yang hilang, bukan ya saudara ya. Atau bukannya mencari sesuatu yang belum ada, bukan saudara ya. Karena kerajaan Allah itu sudah diberikan ya kepada kita gitu. Kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah itu, maksud saya gitu. Jadi kata cari di Matius 6 ayat 33 yang dikatakan tuh, carilah dahulu kerajaan Allah, itu arti kata zeteo, bahasa aslinya itu artinya adalah mencari terus menerus, menikmati untuk tinggal di dalamnya, menikmati untuk tinggal di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, bergerak di dalam urusan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kata cari itu ya, seek ye first. Nah, kemudian mencintai hal-hal yang terkait dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sebagai warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang terus rindu belajar kebenaran Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan memberitakan Injil. Amin saudara. Itu kan semua urusan yang berkaitan dengan mencari kebenaran dan kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Memberitakan Injil tuh nggak seperti yang pastor pernah bilang, nggak perlu kita keluar ke mana, ke supermarket Indomaret gitu, tiba-tiba kita ngomong keras-keras, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan begitu ya saudara ya. Memberitakan Injil ya mulai dari orang-orang yang sekitar kita. Pada saat mereka membutuhkan kekuatan, membutuhkan doa, kita bisa dengan siap setiap saat yang dibutuhkan, kita siap untuk menolong, menguatkan teman kita ya. Gak harus pintar ngomong saudara, yang penting saudara tahu firman Tuhan aja. Soalnya saya sendiri orangnya bukan pintar ngomong ya, saya gak pintar ngomong. Cuman suami saya pernah bilang, udah kamu kalau bingung, misalnya ada orang konseling kamu bingung, yang penting kamu kasih nasihatnya itu firman Tuhan aja udah gitu. Suami saya pernah bilang gitu. Nah itu yang saya pegang saudara. Jadi saya gak terlalu pintar ngomong, jadi saya ingat firman Tuhan apa, kasih firman Tuhan aja udah
Ya daripada kita juga salah ngomong atau pakai dari pemikiran kita sendiri misalnya ya, kita bukan ngomongin firman Tuhan, kita pakai pemikiran diri kita sendiri tuh mudah sudah bisa aja terkontaminasi ya hal-hal dari dunia apalagi kalau nggak baca Alkitab. Kita jarang baca Alkitab, malas baca Alkitab, tapi lebih banyak baca hal-hal yang dari dunia ini. Pasti pikiran kita tuh gampang sekali terkontaminasi dengan hal-hal dunia itu gitu. Belum tentu nanti saran yang kita kasih itu juga bakal membawa orang itu semakin dekat dengan Tuhan atau membawa orang itu semakin baik gitu ya. Belum tentu. Jadi amannya itu perkatakan firman Tuhan. Itu juga salah satu bentuk memberitakan Injil, saudara. Saudara kita yang berdosa kita ingatkan dengan firman Tuhan. Dia bertobat, itu aja firman Tuhan pernah berkata loh, siapa yang membawa temannya bertobat, itu sebenarnya dia sudah menyelamatkan orang itu, gitu loh. Jadi itu juga memberitakan Injil, saudara. Siap sedia saat dimanapun kita berada, gitu. Dan kalau kerajaan Allah itu adalah mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ini saya gabung ya. Kalau kerajaan Allah itu adalah mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, maka kita, gitu ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu berkat yang kita terima, yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus ya, yang Ia berikan kepada kita. Di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 boleh dipasang. Sama-sama kita baca. Yang saudara dalam hati aja nggak apa-apa. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Oke. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu menghibur kita ya. Jadi harusnya kita sukacita terus ya, saudara ya. Oke. Damai sejahtera sukacita itu kita terima tuh melalui Roh Kudus, saudara ya. Kemudian ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu adalah berkat Tuhan ya bagi kita semua orang percaya, yaitu damai sejahtera dan yang melampaui segala akal dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kalau kita adalah warga kerajaannya, maka dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Kita akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, begitu pula sukacita, saudara ya. Dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Begitu pula sukacita. Kiranya sukacita kita senantiasa meluap, didasari pengharapan kita bahwa nama kita terdaftar di sorga. Amin, saudara. Bukan karena didasari, aku berhasil doa, temenku sembuh, nggak jadi operasi gitu ya. Luar biasa sukacita. Emang itu pasti kita sukacita, saudara ya. Dan tapi seharusnya sukacita kita yang terutama itu didasari karena pengharapan kekal itu, karena nama kita terdaftar di surga. Amin. Ini kalau mengenai mujizat dan lain-lain itu kan sebenarnya ayat ini Lukas 10 ayat 20 ya, yang mengatakan bahwa senantiasa bersukacitalah bukan karena kamu melakukan mujizat-mujizat itu, kamu menyembuhkan orang-orang sakit itu, bukan karena banyak orang yang bertobat itu bersukacita, tapi terlebih yang penting kamu harus bersukacita, terlebih dari semua itu, kamu harus bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Amin, saudara. Jadi pada saat pelayanan kita berbuah-buah, kita bersukacita. Tapi pada saat kita sudah melayani tapi ditolak orang, pada saat kita melayani tapi kok kayaknya melempem nih, aku perasaan udah semangat tapi orang-orang yang lain gerejanya melempem nih gitu. Pada saat itu
sukacita Anda tuh tetap berkobar, karena kita mendasarkan sukacita kita yang sejati itu karena nama kita terdaftar di surga. Amin, saudara. Nah, kalau kerajaan Allah itu adalah mengenai kuasa, bila kita sadar akan status identitas kita sebagai warga kerajaan Allah yang diperlengkapi, bahkan memiliki bagian dari kuasa Allah, ya, Efesus 1 ayat 19 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saat kita menjadi warga kerajaan Allah, ada kuasa. Amin, saudara. Tuhan memperlengkapi, memberikan kita kuasa. Kita tahu Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk bisa hidup saleh, untuk bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Dia sudah memberikan kita kuasa untuk menahan diri dari godaan duniawi, untuk menjadi serupa dengan dunia, dan menawan pikiran kita agar tunduk kepada Kristus. Kuasa itu sudah diberikan bagi kita. Amin, saudara. Kita juga sudah diberikan kuasa untuk memberitakan firman-Nya, melakukan amanat agungnya. Itu juga sudah diberikan bagi kita. Bukankah dengan demikian ya, kalau kerajaan Allah itu tadi mengenai kebenaran dan lain sudah ada ya di kita, dan kita adalah warga kerajaannya, bukankah dengan demikian kerajaan Allah pasti semakin bertumbuh melalui kita? Bila ini terjadi, bila pertumbuhan itu terjadi melalui kita, ya, itu memang itulah blueprintnya Allah bagi kita, saudara. Sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita, orang-orang yang dipilihnya. Amin, saudara. Seharusnya seperti itu. Sesuai dengan maksud Allah memilih kita. Dan saudara, pilihan Allah tidak pernah salah. Amin, saudara. Allah memilih kita itu tidak salah, saudara ya. Allah tidak pernah salah. Sore hari ini saya harap kita semua ini sadar atau diingatkan kembali bahwa kita ini adalah warga-warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaannya kita berjalan, kita hidup menurut cara-cara dari kerajaan Allah. Dan kita mengusung misi amanat agungnya. Amin, saudara. Jadikan semua bangsa muridku. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Kaulah Segalanya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kiranya firman-Mu pada sore hari ini boleh memberkati setiap jemaat yang ada, Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong agar kami semua boleh mengerti betapa berkat yang luar biasa kami boleh ada sebagai warga kerajaan Allah. Dan kami berdoa kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Menjalankan panggilan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Berfokus pada pengharapan kemuliaan yang Kau sediakan, ya Tuhan, bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ya Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau
Ibu kita mau deklarasikan pengakuan iman kita. Tetap berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya, selamat sore.